Berikut video untuk transaksi karcis. Setelah tadi awal karcis, sekarang transaksi karcis. Seperti yang saya informasikan tadi bahwa transaksi karcis di sini ada dashboardnya juga. Dashboard transaksi karcis ini seperti ini. Jadi kita bisa mencari mode pencarian seperti ini. Misalnya dari tanggal 3 sampai tanggal berapa kita mau, atau tanggal berapapun kita bisa rubah di sini untuk transaksi karcis yang sudah pernah disimpan. Kemudian nomor dokumen ini kemungkinan kecil sekali kalau memang Anda mau atau user mau lihat nomornya, ya silakan aja, tinggal dimasukin aja sini nomornya berapa, tinggal nanti dicari. Kemudian jenis transaksi, nah jenis transaksi juga bisa dicari. Kemudian transaksi masuk misalnya, nah kita bisa lihat di sini transaksi masuknya, tinggal dicari. Kemudian kalau misalnya kita mau cari transaksi yang keluar, nah untuk pengeluaran tinggal diklik cari lagi. Nah ini transaksi keluar kan semua kelihatan, termasuk catatannya juga ada di sini. Kemudian cari penyesuaian, penyesuaian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya, terus tinggal kita cari. Untuk mengosongkan tinggal di reset aja. Nah ini kan kosong ya semuanya. Nah kemudian untuk berikutnya akan saya jelaskan di sini. Jangan lupa ini TSS, yaitu tanggal sistem stoknya. Nah, tanggal sistem stoknya itu tanggal 3 Juni. Ini akan valid terus menerus, akan ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau tinggal baru, nah ini sudah tidak bisa kita rubah, sudah menuruti dari tanggal stok yang saat ini. Oke, kemudian sekarang nomor dokumen ini akan otomatis akan diisi oleh sistem. Kemudian jenis transaksi. Nah ini kita akan dalam video ini akan kita jelaskan untuk masuk, yaitu tentunya dari percetakan. Jenis transaksi masuk atau dari karcis yang masuk itu tentu dari percetakan. Nah percetakan seperti ini, tinggal kita klik di sini percetakannya. Nah ini sesuai dengan yang di master, kita sudah masukkan nama-nama percetakannya. Boleh tulis di sini misalnya RAM gitu, misalnya ya akan semua yang mengandung huruf alfabet RA akan kelihatan ya. Reset nanti kelihatan, hilang lagi, kita cari kelihatan. Tapi ini karena 2 saja, yang mending kita langsung pilih aja Srirama gitu misalnya, tinggal dipilih. Nah ini Srirama, jadi ini percetakan Srirama masuk tanggal 3. Nah catatannya apa, misalnya diantar oleh Bu Padmi gitu misalnya ya. Nah silakan nanti diisi catatannya. Kenapa di catatan ini penting? Karena kita bisa melihat nanti pada saat transaksi itu memudahkan kita untuk tracing ketika misalnya ada yang perlu diperbaiki atau diperiksa. Check-in seperti yang saya bilang tadi, semua transaksi nanti pasti akan memerlukan check-in. Penjelasannya sudah detail sekali pada manual, jadi saya akan jelaskan. Check-in ini berfungsi untuk satu, ketika data ini sudah dianggap benar, sekali lagi definitif, benar dan valid. Nah, tapi ketika tidak dicentang ini berarti masih ragu-ragu apakah data ini sudah benar apa tidak. Karena kalau sudah dicek dicentang itu tidak bisa diperbaiki atau dihapus. Tetapi kalau belum dicekin atau belum dicentang itu bisa dihapus atau perbaiki lagi datanya. Oke, kita tambah sekarang di sini. Nah, misalnya yang dibawa oleh Srirama itu adalah jenisnya motor, kemudian wilayah barat gitu misalnya, jumlah karcisnya berapa, misalnya berapa bendel gitu ya, 50 bendel gitu misalnya. Kemudian mulai dari seri berapa, 100 gitu misalnya. Tinggal klik di sembarang di sini. Nah, ini berubah di 2600 karena apa? Satu bendel terdiri dari 50. Nah 50 kali 50 ditambah 100 ya, baru. Nah udah masuk di sini satu ya. Nanti ini kalau misalnya kita mau perbaiki tinggal diklik sini perbaiki ya. Kalau mau perbaiki misalnya berapa, 40 gitu misalnya, ternyata diklik sembarangan biar nomor serinya bisa masuk kemudian diperbaiki. Nah setelah selesai itu nanti kalau mau ditambah lagi ya silakan tambah lain ini lagi. Misalnya mobil sekarang. Mobil, kemudian wilayah apa? Wilayah barat misalnya. Berapa datang? Misalnya 6. Nomor serinya dari berapa? 40 gitu misalnya. Nggak klik sembarang. Nah, dia akan langsung otomatis. Nomor serinya baru. Nah, seperti ini dia ya.
Jadi 2 ini tidak bisa dicetak, belum bisa dicetak karena belum disimpan, ya. Nah, untuk misalnya, oh ini salah ini, ya udah, tinggal dihapus di sini. Nah, udah bisa dihapus, oke? Setelah semuanya benar, setelah semuanya dianggap benar dulu karena belum dicekin, nah tinggal disimpan sekarang. Yes. Nah, sudah ada di sini. Untuk halaman 2 dia masuk ya, diantar oleh Bu Padmi ya, seperti tadi ya. Nah, seperti itu untuk yang masuk. Kemudian kalau misalnya kita mau cetak buktinya, kita cetak buktinya itu bisa tinggal diperbaiki di sini. Nah, kita tinggal cetak di sini. Nah, ini hasil cetaknya ya. Misalnya bahwa oleh catatannya diantar oleh Bu Padmi dan seterusnya. Ini bisa tanda tangan. Ya, ini adalah bukti penerimaan karcis. Ya. Di sini juga bisa kalau misalnya kita keluar di dalam dashboard ini, dashboard transaksi karcis ini juga kita bisa cetak buktinya. Tinggal diklik buktinya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, itu seperti itu kira-kira untuk penerimaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Video selanjutnya kita akan masuk ke sistem pengeluarannya. Terima kasih.